Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Alhamdulillah, syukurillah kita bertemu dalam uh, arena Latsar tahun 2025 ya teman-teman semua. Sebuah kesyukuran bagi saya ya selaku pengampu materi pada hari ini bertemu dengan teman-teman semua calon pegawai negeri sipil yang tentunya sudah melalui sebuah proses yang cukup panjang hingga berada di dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2025 ini ya. Sebuah kesyukuran yang tentunya harus tetap kita tanamkan dalam hati bagi teman-teman semua ya bahwa pada pagi hari ini ya tidak sedikit orang di luar sana yang belum beruntung dan tidak berhasil seperti teman-teman semua berada di mengikuti pendidikan latihan dasar CPNS ini. Teman-teman, sebagaimana yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini kita akan mengikuti pembelajaran dengan tema orientasi pelayanan. Namun sebelumnya saya ingin teman-teman menyemangati diri, menyemangati hati untuk tetap fokus, kita tetap berada di zona ini ya. Jadi ketika saya katakan semangat pagi, teman-teman tolong juga mengikutinya dengan ucapan semangat pagi 3 kali, kemudian ditambah dengan tetap semangat dan luar biasa ya. Semangat pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, teman-teman ya, tidak terasa ya, ini sudah memasuki hari yang kedua dalam kegiatan Latsar ya. Jadi ada quote yang mengatakan bahwa sebanyak apapun penyesalan tidak akan pernah dapat mengubah masa lalu, sebanyak apapun kecemasan tidak akan dapat mengubah masa depan, namun rasa syukur dalam sejumlah apapun akan membuat kita menjadi orang yang hebat. Ya, itu ada sedikit quote. Baik, teman-teman, jadi saya ingin sebelum kita nantinya masuk ke materi, teman-teman merename kembali. Ya, jadi silakan yang masih belum menuliskan nomor absen dan namanya serta instansinya, silakan. Teman-teman bisa merenamnya dari sekarang. Silakan. Oke, saya lihat di layar semua sudah merename ya. Baik, sesuai nomor absen, kemudian nama dan instansi ya. Izin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kalau tak cinta tak bisa memiliki ya, itu pepatah ya. Tapi bagi saya kalau kita sudah kenal kita bisa ngopi bareng ya. Baik, teman-teman, izin ya, saya memanggil teman-teman karena di peserta ini kita tidak jauh beda ya, paling hanya selisih 1-2 tahun ya. Oke, hanya bercanda aja teman-teman. Ya, oke. Jadi izin ya, saya akan men-share screen ya, teman-teman. Jadi untuk perkenalan di awal, ya, saya akan coba. Ya, apakah sudah terlihat? Nah, oke, teman-teman, ya ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Oke, ini sekilas biodata saya, ya teman-teman. Ya, oke, ya hobi ya jadi nama Eko Pugu Santoso, biasa dipanggil Eko. Masuk Pak Eko ya. Di tempat tanggal lahir saya, kemudian saya bertugas di BPSDM Provinsi NTB dan saya ini sebagai Widya Suara ahli pertama. Hobi ya, hobi saya kuliner, ngopi, makanya di awal tadi
Ketika kita sudah kenal, kita bisa ngopi. Ya, artinya ngopi bukan cuma sekedar minum, ya. Kita ngobrol pintar, ya. Karena kenapa ngopi? Ya, karena ketika otak perlu inspirasi bukan halusinasi. Ya, oke, ini nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, kemudian kalau prinsip ya seperti tadi masih nggak jauh-jauh dari kopi. Ya, oke, teman-teman. Ya, itu aja. Ya, nanti kita akan berbincang soal biodata ataupun tentang yang ingin mengenal saya lebih jauh. Bolehlah nanti di belakang. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk pada materi ya. Orientasi pelayanan, ya. Nah, ini deskripsi singkat, teman-teman, ya, bahwa mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai orientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Itu deskripsi singkat pelatihan pada hari ini. Kemudian, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ya, itu tujuan pembelajaran. Sementara indikator hasil belajarnya adalah satu, peserta mampu menjelaskan orientasi pelayanan secara konseptual atau teoritis sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan itu seperti apa. Kemudian tiga, memberikan contoh perilaku pemahaman pemenuhan kebutuhan masyarakat ramah dan cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dan yang keempat adalah menganalisis ya atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat, ya. Oke. Baik, teman-teman. Selanjutnya ada dua materi ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah konsep pelayanan publik seperti apa, dan dua, berorientasi pelayanan ya seperti apa. Oke, sebelumnya saya ingin minta teman-teman coba, saya ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda dengan pelayanan publik yang ada saat ini? Nah, kita tahu bahwa kita ini tidak lepas namanya dari sebuah pelayanan, apalagi kita sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik. Ya, itu pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Anda dengan pelayanan publik yang ada saat ini? Silakan teman-teman menuliskan dalam kolom chat. Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, ini ada Mbak Mira dari instansi Dinas PU bahwa tanggapannya masih perlu perbaikan. Oke. Ada yang mengatakan lagi, ini Mas Adin ya dari Dinas Kesehatan ya, perlu ditingkatkan SDM-nya. Oke, ini ada lagi dari Mas Joni dari Dinas Dikbud ya, tidak, masih ada pilih kasih. Oke. Ya, tapi ini ada satu juga nih dari Mas Roni ya, kelihatannya sudah bagus, tinggal pembenahan. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapan teman-teman ya yang lain ya, bahwa itu menjadi sebuah cermin bagaimana kondisi pelayanan publik kita saat ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua teman-teman, apakah Anda pernah mengalami pelayanan yang memuaskan atau mengecewakan? Nah, oke, sekali lagi tuliskan di kolom chat ya. Pernah. Oke, ini ada Mbak Ani. Ya, sesekali. Oke, ya. Oh, tidak pernah. Oh, ada juga yang tidak pernah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan jawaban yang jujur ya, artinya saya mengingatnya jujur. Oke, kita melihat bagaimana konsep pelayanan publik ya. Konsep pelayanan publik itu sendiri ya, kalau kita melihat ya, definisinya, bahwa definisi pelayanan publik itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini menurut definisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya.
Selanjutnya, nah ini yang tadi kita katakan bahwa ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Jika kita melihat tadi bahwa bagaimana kondisi pelayanan publik di tempat kita saat ini, dari mulai ada yang baik, kemudian ada perlu pembenahan, ya, kemudian ada yang pernah mengalami kekecewaan, tapi juga ada yang pernah mengalami yang baik, artinya dilayani dengan prima, dengan maksimal, ya itu adalah dinamika yang memang tiap orang menerimanya. Tapi itu menjadi gambaran bagaimana saat ini atau situasi saat ini kondisi dari pelayanan yang ada. Oke, ini yang perlu kita ingat teman-teman. ASN sebagai pelayan publik ya. Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya, bahwa kita fungsi ASN ini adalah sebagai satu pelayanan pelaksana kebijakan publik, 2 sebagai pelayan publik, dan 3 perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi pada poin kedua adalah pelayan publik, kita memberikan pelayanan ya, bukan dilayani ya, ingat itu ya. Oke, tugas sementara dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 juga menyebutkan tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, kemudian 3, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke, teman-teman. Nah, ada beberapa asas penyelenggaraan pelayanan publik ya, bahwa seperti ini ya, diantaranya ada kepastian hukum, kepentingan umum, keseimbangan, ada persamaan perlakuan seperti tadi ya, kemudian fasilitas ya, kemudian ada juga untuk perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan kecepatan kemudahan dalam keterjangkauan. Oke, cukup jelaskan slide yang ada. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya teman-teman, pelayanan publik juga didasarkan pada prinsip yang digunakan untuk merespon bagaimana kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri ya. Pelayanan yang publik yang baik itu adalah apa? 1, ada partisipatif, kemudian ada transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif dan efisien ya, kemudian akuntabel dan berkeadilan. Oke, itu tadi ya bagaimana ya konsep pelayanan publik yang diharapkan. Tentunya setiap orang menginginkan suatu pelayanan yang baik, suatu pelayanan profesional berkualitas ya. Dan ini ya tentunya harus kita dapat laksanakan sesuai dengan tugas fungsi kita sebagai ASN, yakni pelayan publik ya. Oke, namun di dalam melaksanakan itu tidak cukup hanya baik, tapi juga harus prima ya. Nah, dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentu ada yang dinamakan pelayanan prima, artinya pelayanan yang memang di atas rata-rata ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dibudayakan ya. Sebab apa? Jika kita membangun budaya ini dengan baik, maka ya tentu ada kepuasan nanti dari para konsumen atau penerima layanan itu ya. Dan ini akan berimplikasi pada kemajuan organisasi itu sendiri ya. Nah, ini pelayanan prima. Jadi ini yang perlu dibangun ya. Nah, baik, teman-teman. Dalam membangun pelayanan prima sendiri ya, pelayanan publik yang berkualitas ya, di atas rata-rata, itu tentu ada 6 elemen di sini ya, di mana salah satunya adalah komitmen pimpinan yang merupakan kunci dari membangun pelayanan yang berkualitas. Sebab pelayanan ini tidak dapat kita laksanakan dengan baik tanpa ada komitmen pimpinan ya. Kemudian yang kedua yakni adanya penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tepat sasaran ya. Kemudian ada standar pelayanan yang diberikan juga harus sesuai. Kemudian bagaimana juga ada pengembangan kompetensi SDM ya. SDM-nya harus tetap kita berikan sebuah pelatihan ya, sebuah upgrade ya, sebuah bagaimana membangun teman-teman untuk bisa menyesuaikan, mengadaptif dengan situasi yang ada ya. Oke, teman-teman. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ada perilaku pelaksanaan pelayanan publik yakni dari bagaimana seorang pelayan publik itu berperilaku ya. Jadi harus adil, tidak diskriminatif. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa terkadang kita ada diskriminatif ya.
kalau ada ordal, istilahnya orang dalam baru lebih cepat ya. Mudah-mudahan ini ya tidak terjadi di tempat kita. Kemudian kita juga bagaimana harus ramah ya, santun ya, kemudian harus tegas, profesional ya, dan apa namanya, kita juga tidak memberikan informasi yang salah ya ketika menanggapi permintaan dari konsumen ya. Baik, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke orientasi pelayanan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, beberapa pertanyaan ya sudah disampaikan. Terima kasih, Mbak. Ya, kalau teman-teman masih kurang puas, nanti silakan melalui kolom chat ya, atau nanti juga kita akan membuka ruang ya di grup ya untuk bisa kita berkomunikasi, untuk bisa membahas apa namanya materi ini ya. Selanjutnya kita akan pada materi kedua ya, berorientasi pelayanan ya. Yang perlu kita tahu ya bahwa berorientasi pelayanan itu bagian daripada ASN berakhlak ya, di mana berakhlak sendiri ada bernya berorientasi pelayanan, kemudian A-nya adalah akuntabel ya, kemudian K-nya adalah kompeten, H-nya harmoni ya, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya adalah kolaboratif ya. Dan ini merupakan apa namanya yang core value yang diluncurkan oleh Presiden ya saat itu, yang diiringi dengan juga employer branding bagi ASN, yakni bangga melayani bangsa ya. Nah, oke teman-teman ya, yang perlu kita pahami sebagai supportnya bahwa ya ASN itu harus memiliki kode etik. Kenapa? Untuk menjabarkan pedoman perilakunya sesuai dengan tujuan. Kemudian juga kita harus mendetailkan kode etik tersebut sebagai sebuah kode perilaku ya, yang wajib dan tidak boleh dilakukan ya, sebagai interpretasi dari kode tersebut. Dan pegawai ASN juga harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip sebagai sebuah kebanggaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, berorientasi pelayanan adalah salah satu yang terdapat dalam core value ASN berakhlak. Ya, nah, ini menjadi penting teman-teman ya. Ada 3 panduan yang ada di dalamnya. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Ketika teman-teman kemarin sudah mempelajari di MOC ya, tentunya sudah hafal ini ya dengan 3 apa namanya panduan perilaku ini ya. Harapannya apa teman-teman? Ketika tidak hanya memahami, tapi ya bisa nanti menginterpretasikan 3 ini ke dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Bagaimana kita memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta kita terus melakukan perbaikan tiada henti. Ya, oke. Ini jadi nilainya. Kalau memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, nilai dasar yang dapat diwujudkan, ya ini seperti ini ya. Kita mengabdi kepada negara, menjalankan tugas profesional, tidak berpihak, kemudian keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan kita menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ya, oke. Kemudian, ya, nah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya, oke. Jadi yang bisa diterapkan, diwujudkan dalam panduan ini, yakni yang pertama, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, kemudian memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ya, perilaku yang mesti ditampilkan adalah ya bagi teman-teman semua, ya ini. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Ya, ini di mana nilai ASN yang dapat kita wujudkan di sini adalah bertanggung jawab, kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Oke, namun teman-teman yang perlu juga kita sampaikan bahwa untuk melakukan itu atau menghasilkan sebuah pelayanan yang baik ya dan di atas rata-rata pelayanan prima, itu bisa kita tuangkan dalam sikap perilaku kita seperti menyapa dan memberi salam, ramah, senyum dan manis, cepat dan tepat waktu, mendengarkan dengan sabar dan aktif, penampilan kita rapi, bangga penampilan,
kemudian terangkan apa yang dibutuhkan, jangan lupa mengucapkan terima kasih, ya, lakukan teman sekerja atau pelanggan kita, dan kita berusaha untuk mengingat nama pelanggan kita. Oke, baik. Jadi teman-teman, untuk pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima, ya, dengan orientasi pelayanan ini tentunya karakteristiknya adalah bagaimana memberikan pelayanan itu ditunjukkan upaya perbaikan secara berkelanjutan, memberikan layanan bermutu, tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Ya, oke. Namun dalam melaksanakan pelayanan tentunya ada hambatan, ada tantangan. Ya, nah, ini tantangannya ada dua. Kalau eksternalnya itu biasanya kondisi geografis yang sulit, ya, kita tahu untuk daerah timur, daerah yang masih belum terjangkau, terisolir, itu masih memang membutuhkan upaya, ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian infrastruktur juga, ya, kemudian adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang mau menerima. Jadi di sini kita menjadi sebuah tantangan bagaimana seperti pepatah mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, atau di mana kita mampu beradaptasi kolaborasi dengan adat setempat. Kemudian kalau internal, ya, internal ini adalah memang anggaran yang terbatas menjadi salah satu kendala, kemudian juga kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, ya, belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik, ya, ini menjadi sebuah hambatan tersendiri. Oke, teman-teman. Nah, jika tadi melihat, ya, atau apa yang sudah saya jelaskan dengan dua tadi konsep bagaimana pelayanan, kemudian bagaimana berorientasi pelayanan, dan teman-teman sudah mempelajari serta membuat sebuah mengisi atau mengerjakan penugasan yang ada di LMS, ya, ataupun di MOC, ya, tentunya teman-teman sudah paham, ini paling tidak sedikit paham, ya. Nanti saya ingin, ya, teman-teman bisa melihat gambaran, ya, bagaimana bahwa pelayanan itu diperlukan tidak hanya oleh ASN, ya, ataupun yang mulai menggerak itu tidak hanya seorang ASN, tapi juga bisa digerakkan oleh siapapun yang memang terpanggil hati nuraninya, ya. Oke, saya akan coba stop share dulu. Oke. Saya di sini nanti kita akan coba lihat, ya, bagaimana sebuah kita, oke, sebentar teman-teman, kita akan coba membuka sebuah video, ya. Oke, nanti mudah-mudahan videonya bisa terlihat teman-teman, ya. Oke, saya coba saya coba share screen ini. Semoga oke. Sudah terlihat teman-teman? Oke, ya. Oke, teman-teman, saya stop share dulu. Ya. Oke, gimana? Apa lesson learn yang dapat
teman-teman lihat atau teman-teman sampaikan pada kesempatan ini? Ya. Silakan. Oke, ya, ya, begini saja. Yang raise hand, ya, oke, silakan. Terima kasih. Kita gunakan kembali ya kolom chat, ya. Silakan ditulis dari sekarang, ya. Nanti saya akan coba berikan pemahaman. Oke, sudah mulai masuk, ya. Banyak nih yang mulai masuk, ya. Oke, ya, oke, baik. Baik, teman-teman, ya. Dari video tayang tadi, video singkat itu, kita dapat melihat bahwa buah ide niat itu tidak hanya datang dari orang dewasa, ya, untuk memberikan sebuah pelayanan, ya, bahwa niat itu bisa berangkat dari seorang anak kecil, ya, tapi tujuannya mulia, yakni bagaimana supaya pelayanan, ya, prasarana yang ada bisa digunakan oleh semua dan dia menginisiasi, ya, itu sebuah yang luar biasa, suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin dimiliki oleh semua, ya. Namun itu menjadi pembelajaran bagi kita, ya, apalagi kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, tentunya ya bisa teman-teman bisa terinisiasi, ya, terinspirasi, termotivasi bahwa jika anak kecil saja mampu berbuat seperti itu, tentu kita juga bisa berbuat yang lebih baik untuk memberikan pelayanan. Oke, kita akan kembali ke layar. Saya akan share screen dulu, ya. Baik, teman-teman. Ya. Oke, tadi udah kita sampaikan tantangan, kemudian kita sudah melihat videonya. Oke, sekarang saya ingin teman-teman ya menggunakan ini, silakan nanti di scan ya barcode-nya. Saya ingin teman-teman menyampaikan ya dalam satu kata, satu frase, bagaimana perilaku orientasi pelayanan di unit kerja masing-masing. Ya, baik itu yang berada di dinas kesehatan, ya, di dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, ya, instansi yang ada yang teman-teman saat ini tempat berasal, ya. Silakan, ya. Oke, nanti akan kita lihat, ya. Baik, teman-teman sudah lihat hasilnya, ya, bahwa ya terlihat, ya. Teman-teman ya menyampaikan ya bahwa masih perlu sebuah perbaikan, ya, perlu semangat, perlu membangun teamwork, ya. Wah, banyak nih, ya. Silakan, nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah perbaikan bagi kita, bagaimana kita menciptakan sebuah pelayanan yang prima. Bagaimana kita melakukannya tugas ini dengan sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik, ya. Dan harus terngiang di dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa kita adalah sebagai pelayan, ya. Nah, orientasi pelayan itu adalah kita, ya. Oke, baik teman-teman, ya, tidak terasa ya kita sudah hampir di penghujung, ya. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa terkait dengan dua materi tadi, bagaimana ya teman-teman ya bisa membuat mengerjakan tugas ini, ya. Ini jadi ada tugas nanti. Tugasnya adalah gampang, tugas individu yang membuat resume dari pembelajaran kita hari ini, lalu kaitkan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing OPD-nya, dan kira-kira perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai pelayanan maksimal, ya. Bisa ditulis ya dalam 500 kata, kemudian ditandatangani, ya, kemudian dikumpulkan di LMS paling lambat 2 hari dari penugasan saat ini, ya. Sekali lagi teman-teman, tugas individu, ya, silakan jangan sampai terlewat waktunya. Oke, selanjutnya saya ingin kita buat komitmen bersama karena kita ada pelayanan publik, ya. Jadi silakan semua hidupkan dulu ya soundnya, ya. Di unmute, ya. Oke, teman-teman, kita ucapkan bersama hitungan dari saya bahwa berorientasi pelayanan itu aku. Oke, hitungan dari saya ya. 1, 2, 3. Berorientasi pelayanan itu aku. Oke, luar biasa, ya. Baik, teman-teman, ya. Oke, tadi kita sudah mengikuti ya beberapa tahapan. Tentunya di akhir saya ingin memberikan sebuah kesimpulan ya pada teman-teman, ya. Silakan ya, sebelum saya tampilkan ini ya, ada yang ingin menyampaikan apa itu yang kira-kira
menjadi sebuah kesimpulan. Oke? Nah, ya baik, Mbak Mira. Oke, Mas Andi. Ya luar biasa ya. Kemudian Mas Tono. Oke, baik. Ya, apa yang disampaikan tadi semua benar. Jadi orientasi pelayanan, kalau kita buat garis besarnya adalah kata kuncinya ada 3. Responsif, ya, kualitas, kepuasan. Ya. Jadi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kita harus berkomitmen. Ya. Sementara kode etik dari pelayanan, ya, karena ada 2 materi, ya, konsepnya adalah bagaimana tadi kita responsif, kualitas dan kepuasan. Sementara berorientasi pelayanan memiliki 3 kode etik, yakni memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Oke, 3 ini teman-teman ya, harus diingat 3 kata kunci dan 3 kode etik ya untuk perbaikan dalam memberikan pelayanan pada teman-teman. Baik, di ujung setelah kesimpulan saya ingin mengevaluasi ya. Ada 3 evaluasi yang saya ingin sampaikan, silakan ya. Yang pertama jelaskan tentang konsep pelayanan publik ya. Kemudian yang kedua apa saja yang menjadi kode etik nilai berorientasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memberikan pelayanan prima di tempat masing-masing. Ya, silakan ya teman-teman ini ya evaluasi ini siapa yang akan menjawab ya. Oke, sudah ada yang raise hand? Oke, Mas. Ya, betul. Apa yang disampaikan betul tentang konsep pelayanan publik tadi. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, siapa? Ya, yang sudah raise hand, Mas Ari. Iya betul, ada 3 kode etik ya dalam nilai pelayanan ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara memberikan pelayanan prima di tempat kerja masing-masing. Oh iya, baik itu Mas Dani ya sudah menyampaikannya ya. Tentunya dalam memberikan pelayanan prima di tempat kerja masing-masing kita harus berpegang prinsip ya seperti tadi. Ya, 3 kode etik ini kita jalankan, kemudian bagaimana berperilaku juga harus kita tingkatkan, kemudian SDM yang ada juga harus terus dan sarana prasarana juga harus terus mendukung dari pelaksanaan kita ini. Jadi ikhtiarkan ini sebagai sebuah niat, sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah keharusan sesuai dengan Undang-Undang ASN bahwa kita adalah sebagai pelayan publik ya. Oke, dan tentunya saatnya ya kita doing something better and better. Artinya kita melakukan sesuatu yang terus lebih baik, ya sebuah upaya perbaikan baik dan terus baik dari hari ke hari. Ya, mungkin ya teman-teman ya di akhir pembelajaran ini ya saya berharap ya dengan tadi kita sudah ber-knowledge sharing ya. Kemudian kita memahami bagaimana melakukan sebuah pelayanan yang prima, sebuah pelayanan yang maksimal dengan profesional ya. Baik, tentunya teman-teman ya ini menjadi sebuah pembelajaran di hari ini. Saya berharap teman-teman mengerjakan tugas yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian hasil evaluasi yang tadi 3, pertanyaan yang 3 evaluasi, tolong juga ditambahkan di dalam tugas di bawah ya. Kemudian nanti diupload di LMS ya. Baik, tidak terasa waktu teman-teman ya sudah kita melaluinya dengan sebuah kebersamaan yang cukup hangat ya. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa ya jika teman membuatmu kecewa, jika sahabat membuatmu terluka, namun yakinlah bahwa dengan mengikuti pendidikan latihan dasar CPNS ini akan membuat Anda menjadi ASN yang hebat dan bermartabat. Oke, teman-teman ya, saya rasa itu dulu ya karena waktu yang mengakhiri yang mengharuskan kita untuk berpisah. Kita akan ketemu lagi dalam nanti pembelajaran yang lain ya. Izin jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jika ada hal yang harus masih ditanyakan, kita akan membuka ruang asinkronus ataupun nanti melalui grup WA ya. Silakan nanti teman-teman bisa menanyakan di sana. Sekian dari saya, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.